Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Nur Hasanah, mahasiswi PPG dalam jabatan LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan saya seorang pengajar di SMP Plus Al-Bidayah, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2024, akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar di kelas 8 dengan tema menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu. Untuk pembacaan doa, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar mulai kita baca doa mulai. Pembacaan doa telah selesai, kita bacakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum ke pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Hari ini hadir semua? Hadir ya? Alhamdulillah hari ini hadir semua dan mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai. Cek perlengkapan belajarnya. Silakan keluarkan buku sama ballpointnya. Tengok kiri kanannya apakah sudah bersih dari sampah. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum ke pembahasan yang sekarang, Ibu mau tanya dulu, masih ingatkah materi pada minggu yang lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Pertemuan minggu lalu tentang apa? Tentang ya betul, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi itu ada berapa? Diketahui ada 4. Isna apa saja kitab-kitabnya? Ya, jadi ada 4. Kitab Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, sama kitab Al-Quran. Kemudian, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Dengan cara mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Dan itu merupakan menunjukkan bahwa kita itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum ke pembelajaran, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran dahulu. Tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini adalah peserta didik mampu memahami pentingnya menghindari minuman keras
Judi. Judi ya. Kalau ini Pertengkaran. Pertengkaran. Jadi gambar yang pertama itu tentang minuman keras. Pengertian dari minuman keras itu adalah minuman yang mengandung etanol atau alkohol yang dapat membuat atau menyebabkan kehilangan kesadaran. Ya. Nah, itu adalah minuman keras. Jadi minuman yang mengandung alkohol atau etanol yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau dapat menyebabkan mabuk ya. Bahwa Islam memberi batasan untuk meminum minuman yang halal dan baik ya. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi hai manusia, makanlah di antara dari apa yang terdapat di muka bumi ini yang halal dan baik. Nah, minuman keras ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi harus menghindari minuman tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian minuman keras di dalam Islam itu dinamakan dengan khamr. Apa? Khamr itu adalah apa? Minuman keras. Sesuatu yang dapat memabukkan. Di antaranya minuman keras. Sesuatu yang memabukkan itu tidak hanya minuman keras saja, bisa narkoba berbentuk pil atau berbentuk tumbuh-tumbuhan, gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan khamr itu haram. Kalau perhatikan, kita akan membahas bagaimana dampak sosial yang terjadi akibat dari meminum minuman keras ya. Yang pertama, tercela di kalangan orang yang berakal. Karena apa? Kita itu diberikan akal, dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berpikir. Bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk ya. Nah, ketika minum minuman keras, maka akan merusak akal kita. Artinya akal pikiran kita tidak bisa berpikir dengan jernih atau kehilangan kesadaran. Kemudian dampak yang kedua itu adalah membuat boros harta. Kenapa tidak bermanfaat? Mending kita membeli untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, menyebabkan terjadinya permusuhan, pertengkaran, perkelahian. Kemudian terhalang untuk zikrullah. Kenapa? Karena ketika akal kita rusak, gitu ya, itu dapat menghambat atau menghalangi kita mengingat kepada Allah. Meminum minuman yang memabukkan itu ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya. Dengan demikian Allah telah mengharamkan khamr, maka kita harus menghindari. Ya. Kemudian khamr itu atau minuman keras itu adalah pembuka segala bentuk kejahatan. Artinya apa? Biang dari kejahatan itu berawal dari meminum minuman keras. Dari minum minuman keras, maka akan menimbulkan sifat kejelekan-kejelekan yang lain. Akan timbul sifat-sifat tercela yang lain. Bisa pembunuhan, pertengkaran, kemudian perzinahan, ya, dan lain sebagainya. Jadi meminum minuman keras itu adalah pembuka segala bentuk kejahatan atau biangnya dari kejahatan itu adalah meminum minuman keras. Ini bisa dipahami? Bisa. Kemudian judi adalah kegiatan atau permainan yang menggunakan harta atau benda sebagai taruhannya. Ya, artinya gini, ketika
bagi yang memenangkan permainan itu, maka itu disebut judi. Tapi kalau tidak ada taruhannya, tidak ada uang atau benda yang dipertaruhannya, maka tidak termasuk judi. Boleh kita bermainnya ya. Tapi kalau sudah ada meroleh uang atau benda tersebut, maka itu dilarang ya. Menurut pandangan Islam, judi itu perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Jadi sesungguhnya minuman keras dan judi itu adalah perbuatan syaitan. Ya. Merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Awalnya kita punya barang, punya uang, terus kita berjudi, uang kita habis, uang keluarga habis, dan akan merusak hubungan yang harmonis di antara masyarakat. Banyak orang tadi bahwa judi itu adalah merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kemudian dampak dari judi itu adalah menimbulkan permusuhan, kemudian menghalangi zikir dan beribadah kepada Allah karena dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kalau seorang tidak dikatakan judi. Yang kedua, ada materi, baik itu uang ataupun benda yang dipertaruhkan. Ya. Kemudian aturan mainnya, jadi begini. Nanti kalau yang memenangkan ini dapat hadiah ini, seperti itu. Mengerti? Jadi ada materi, kemudian ada aturan mainnya. Kemudian untung dan ruginya. Jadi yang berhak mendapatkan uang atau benda tersebut adalah yang memenangkannya. Jadi acuannya ada 4 itu ya. Ada materi, kemudian ada aturan main, kemudian ada untung atau ruginya. Gitu ya. Selanjutnya adalah pertengkaran. Pertengkaran itu adalah perselisihan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Islam melarang sesama muslim untuk bertengkar, bahkan jangan lebih dari 3 hari. Jadi kalau misalkan kita ada berselisih paham dengan seseorang atau dengan yang lainnya, maka jangan sampai melewati batas yang ditentukan atau jangan lebih dari 3 hari. Maka itu diharamkan oleh ajaran Islam. Gitu ya. Nah, dampak dari pertengkaran itu coba dibacakan sama Nazril yang keras ya, yang silakan. Keretakan hubungan sosial. Akibat atau dampak dari pertengkaran yang terjadi, silakan dibacakan oleh Lisna. 1. Keretakan hubungan sosial. 2. Stres dan gangguan emosional. 3. Kekerasan fisik. 4. Meningkatnya konflik di masyarakat. Terima kasih ya Lisna. Betul bahwa dampak dari pertengkaran itu adalah yang pertama adanya keretakan hubungan sosial. Jadi hubungan sosial antara sesama masyarakat itu akan semakin renggang, tidak semakin harmonis atau semakin menjauh. Kemudian stres dan gangguan emosional. Karena apa? Karena pertengkaran itu membuat pikiran kita kacau, membuat pikiran kita dan hati kita tidak tenang. Bahkan akan bisa membuat stres. Kemudian kekerasan fisik. Kemudian meningkatnya konflik di masyarakat. Itu adalah dampak sosial daripada pertengkaran. Ada dalil yang berkaitan dengan pertengkaran. An Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Yang artinya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian membenci atau saling hasud
dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Jadi halal apakah tidak halal bagi seorang muslim atau haram bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa lewat dari 3 hari. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita akan membuat poster. Masing-masing kelompok membuat satu poster berisi tentang ajakan untuk menghindari minuman keras, menghindari judi dan menghindari pertengkaran. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Yang pertama, silakan sudah dipersiapkan Chromebook-nya. Sudah. Masuk ke Google, kemudian diketik Canva. Ini tinggal diketik di kolom pencarian poster menghindari minuman keras. Berarti kalau yang ini menghindari minuman keras, menghindari judi, menghindari pertengkaran. Kemudian ini contoh tentang menghindari pertengkaran. Sesuaikan template. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh diperbesar. Mau berapa persen nih? Contoh ya. Jaga lisan, jaga kedamaian. Nah, itu ini kata-kata sendiri ya. Ganti ya. Dari menjaga lisan, yang pertama menghindari dari fitnah, kemudian membangun hubungan yang baik. Nah, jadi tugasnya kalian adalah membuat poster berisi ajakan untuk menghindari minuman keras, menghindari judi dan menghindari pertengkaran. Yang dicontohkan di depan layar adalah bagaimana kita untuk menghindari pertengkaran. Salah satunya adalah menjaga lisan. Ini contoh yang ibu buat, ya. Jaga lisan, jaga kedamaian. Nah, kelihatan tidak? Kelihatan ya. Nah, sekarang silakan untuk membuat poster. Kalian desain sebagus mungkin, semenarik mungkin. Yang kelompok 1 posternya menghindari judi, kemudian menghindari minuman keras, menghindari pertengkaran. Silakan untuk bisa berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengerjakan posternya. Silakan. Kalau mau kata-kata lagi tambahin di sini. Gizi dapat merusak hubungan keluarga atau hubungan masyarakat. Bisa di kelompok 2. Ini tentang apa ini? Promosi atau tentang poster? Stop minuman keras. Kata-katanya apa ini? Orang cerdas tahu batas. Stop miras, ya. Udah.
jaga kedamaian dan besok. Misalkan tulis aja jaga lisan, jaga kedamaian. Membuat posternya, silakan untuk setiap kelompok mempresentasikan di depan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan sekarang kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek poster kami. Dan ini hasil poster dari kelompok kami. Kata-katanya stop judi online sekarang dulu. Juga judi online bisa menyebabkan kehancuran yang merusak kehidupan pribadi dan sosial. Hubungan keluarga bisa hancur karena masalah keuangan dan emosional akibat judi online. Segera hapus semua aplikasi judi dari ponsel dan komputer Anda. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari teman, keluarga atau presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah hasil pembuatan poster kelompok 1. Bagus kan? Nah, sekarang adalah giliran kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil pembuatan posternya. Silakan kembali untuk kelompok 2 perwakilannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk ketiga kelompok yang telah mempresentasikan. Kita harap kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Bagaimana cara membuat poster yang berisi adalah tentang mantra dan pertengkaran. Sebetulnya yang lebih penting adalah kita memahami bahwa pertengkaran, judi dan minuman keras itu adalah perbuatan yang diharamkan. Untuk itu kita harus menghindari hal tersebut. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kalau begitu kita akhiri, kita cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa setelah belajar. Silakan. Sebelum pulang, mari kita baca doa dalam hati mulai. Selesai.